Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Referan Fakrial dari Manajemen Korebe. Saya ingin menjelaskan tentang teori permintaan. Pengertian permintaan. Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan konsumen terhadap suatu barang ternyata tidak hanya berhubungan erat dengan harga barang tersebut, tetapi berhubungan erat pula dengan faktor lainnya. Wijaya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Faktor-faktor selain harga barang itu sendiri adalah selera atau preferensi konsumen. Banyaknya konsumen di pasar, pendapatan, harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut, baik barang-barang substitusi maupun komplementer, dan ekspektasi atau perkiraan akan harga-harga dan pendapatan di masa depan. Sedangkan menurut Zaino adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang, yaitu selera, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendapatan keluarga, distribusi pendapatan antar keluarga-keluarga, harga barang itu sendiri, dan harga barang lainnya. Sebagai barang selain itu, menurut Sofirno, besarnya permintaan suatu barang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat pendapatan keluarga, cita rasa, dan tingkat harga barang. Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi besar permintaan adalah harga pendapatan, harga barang lain, selera, ekspektasi, dan terjadinya perubahan harga. Harga barang akan mempengaruhi seorang dalam membeli suatu barang. Jika harga suatu barang mengalami kenaikan, orang akan mengurangi jumlah yang diminta. Begitu juga sebaliknya, orang akan menambah jumlah barang yang diminta jika harga menurun. 2. Pendapat seorang dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan seorang meningkat, jumlah barang yang diminta oleh orang tersebut juga bertambah, dan begitu juga sebaliknya. 3. Harga barang lain mengalami penurunan. Orang akan lebih banyak membeli barang yang mengalami penurunan tersebut dibandingkan dengan barang yang sebenarnya ingin dibeli. 4. Selera merupakan faktor yang dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap suatu barang. Berapapun harga barang yang diturunkan, jika konsumen tidak memiliki selera untuk menggunakan barang tersebut, tidak terjadi permintaan terhadap barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. 5. Ekspektasi akan terjadinya perubahan harga perkiraan terhadap situasi masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. 3. Kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabungkan dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium saat jumlah penawaran dan permintaan sama. 4. Tabel permintaan. Berdasarkan tabel permintaan dapat digambarkan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah garis yang menghubungkan titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. 5. Hukum permintaan. Permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta, atau merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat berhubungan antara permintaan terhadap suatu barang dengan harganya. Hukum permintaan ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap. Faktor lain selain faktor harga dianggap tidak berubah atau diasumsikan tetap nilainya, sehingga hukum permintaan dapat diformulasikan sebagai berikut. I sama dengan F kurung tutup X1. Dan selanjutnya I sama dengan F kurung tutup price. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah permintaan, di antaranya harga barang dan jasa itu sendiri, harga barang dan jasa lain, pendapatan, selera, serta jumlah penduduk. Namun,
kita akan sulit memahami variabel tersebut dalam waktu bersamaan. Hukum permintaan berbunyi sebagai berikut. Apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, jumlah barang yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. 6. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan, yaitu suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan yang memperlihatkan keterkaitan antara variabel jumlah permintaan dengan variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah hubungan sistematis antara permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gx sama dengan F kurung Px Y jadi sell, pen, or, from. Keterangannya, Gx sama dengan permintaan barang X, Px sama dengan harga barang X, Py sama dengan harga barang Y, Y pendapatan masyarakat, jadi sama dengan distribusi pendapatan, sell sama dengan selera atau kebiasaan, pen sama dengan jumlah penduduk, work sama dengan perkiraan, from sama dengan promosi, dan sebagainya. 7. Elastisitas permintaan. Aspek yang memberikan arti penting bagi analisis ekonomi adalah konsep elastisitas. Elastisitas merupakan suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan fungsi permintaan terhadap pengubah yang terjadi pada variabel yang mempengaruhi. Dikenal ada 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas pendapatan, elastisitas harga barang itu sendiri, dan elastisitas silang. Elastisitas pendapatan. Konsep elastisitas pendapatan merupakan hubungan antara pengubahan barang jumlah barang yang diminta sebagai akibat dari perubahan pendapatan. Sedangkan elastisitas harga konsep digunakan untuk mengukur derajat kuantitas barang yang dibeli sebagai akibat pengubahan harga barang itu sendiri. Elastisitas silang dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan suatu barang yang diakibatkan oleh pengubahan harga barang lain. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, posisi suatu barang atau jasa dalam tingkat kebutuhan manusia, apakah kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Semakin tinggi posisi produk dalam tingkat intensitas kebutuhan, maka permintaannya semakin inelastis. Kedua, ketersediaan barang substitusi. Apabila suatu produk mempunyai substitusi atau penggantinya, maka permintaan produk tersebut cenderung elastis. Ini disebabkan karena apabila harga pokok tersebut naik, konsumen dapat membelikan produk lain yang menjadi substitusinya. Ketiga, besar persentase dari pendapatan konsumen yang dibelanjakan untuk membeli suatu barang. Bila persentase pendapatan konsumen yang digunakan untuk membeli barang tersebut tidak begitu besar, maka perubahan harga tidak akan begitu mempengaruhi jumlah permintaan, sehingga permintaan sifatnya inelastis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.